Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arifin Pratama Putra. Di sini saya akan membawakan karya tulis ilmiah yang berjudul Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi di seluruh dunia. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju, sampah juga menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya di kota-kota besar, sampah yang dihasilkan adalah puluhan ton. Sampah-sampah itu diangkut oleh truk-truk khusus dan kemudian disimpan pada tempatnya. Namun, sampah tersebut tidak diapa-apakan kembali, sehingga menumpuk menjadi gunung. Sampah yang menumpuk itu sudah tentu akan mengganggu penduduk di sekitar. Selain baunya yang tidak sedap, dihinggapi lalat, dan dapat mendatangkan wabah penyakit, walaupun terbukti sampah dapat merugikan, tetapi ada sisi manfaatnya. Hal ini selain dapat mendatangkan bencana bagi masyarakat, sampah juga dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat. Nah, yang menjadi rumusan masalah di sini adalah bagaimana cara pengolahan tersebut agar dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu sampah. Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Sedangkan kata Bapak Dr. Tanjung MSc, sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakainya semula. Jenis sampah. Sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik, mainan, botol, gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HPS maupun karton. Prinsip pengolahan sampah. Prinsip pengolahan sampah dikenal dengan nama 4M, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, dan mengganti. Keberadaan sampah anorganik juga terkadang hanya menjadi tumpukan di sudut rumah atau tersebar di mana-mana. Padahal, jika kita mengolah sampah anorganik bisa dikemas menjadi suatu yang unik dan bagus sebagai aksesoris ataupun mainan. Sampah anorganik sebaiknya kita daur ulang kembali. Jangan membuangnya secara sembarangan, karena jenis sampah ini tidak mudah untuk dihancurkan. Di sini kita memerlukan kreativitas tinggi untuk mengubah sampah tersebut menjadi barang yang bermanfaat. Mungkin Anda tidak pernah berpikir panjang, karena Anda juga menjualnya kepada tukang loak, dan Anda juga mendapat uang dari hasil penjualan sampah anorganik tersebut. Berikut adalah salah satu contoh pengolahan sampah dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Daur ulang kaleng bekas. Anda tentu sering merasa pusing bagaimana memanfaatkan barang bekas, seperti kaleng susu, roti, atau yang lainnya. Anda tidak harus membuangnya. Dengan sedikit kreativitas dan ketekunan, Anda pun dapat membuat sesuatu yang lebih bermanfaat darinya. Anda pun dapat memanfaatkan untuk dapat digunakan sebagai wadah pensil, tempat sampah, tempat cucian, atau lainnya. Karena ini adalah proses daur ulang dan dapat dibuat secara handmade, maka hasilnya pun spesial. Tidak ada yang sama. Ini adalah salah satu kelebihan membuat pola sendiri. Bila Anda mengajak anak Anda untuk mendaur ulang kaleng bekas di rumah, ini akan membantu merangsang kreativitas anak Anda, dan mereka pun akan bangga dengan hasil karya mereka sendiri. Sekarang Anda tentunya sudah dapat bisa menyikapi secara bijaksana tindakan apa yang Anda lakukan, baik pada sampah organik dan anorganik yang berada di rumah Anda atau di sekitar Anda. Adapun kesimpulan dan saran yang ingin diungkapkan oleh penulis, yakni sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau dikelola dengan prosedur yang benar. Cara pengendalian sampah yang paling sederhana adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah. Selain itu, diperlukan juga kontrol sosial budaya masyarakat
untuk lebih menghargai lingkungan, walaupun kadang harus dilakukan pada mitos tertentu. Peraturan yang tegas dari pemerintah juga sangat diharapkan, karena jika tidak, maka para perusak lingkungan akan terus merusak sumber daya. Itulah tadi karya tulis ilmiah yang telah saya bawakan dengan judul Pemanfaatan dan Pengolahan Sampah. Sekian dari saya, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.